terkait dengan yang akan kita pelajari ataupun tujuan dari pembelajaran tersebut, yaitu kalian mampu memahami, menjelaskan, serta mengeksplorasi tentang las SMAW atau teknik pengelasan SMAW atau las listrik biasanya kalau orang-orang menyebutnya secara umum ya, dan juga kode-kode elektroda untuk pengelasan SMAW tersebut. Yang kedua adalah mampu menerapkan keselamatan kesehatan kerja atau K3 dan juga APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. APD dan sebagainya ya. Oke, sebelum mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita mengecek dulu kebersihan kelas kita. Jangan lupa bangku-bangkunya dilihat di bawah bangku, barangkali ada sampah berserakan, silakan diambil. Dicek dulu kebersihan kelas. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Oke, lanjut ke pelajaran. Nah, kita hari ini belajar tentang pengelasan SMAW. Kalian pernah melihat atau pernah melihat seseorang melakukan pengelasan? Mungkin entah itu di jalan, ataupun di bengkel, ataupun di rumah barangkali, di tetangganya. Pernah? Apakah kalian tertarik? Sangat tertarik jadi tukang las ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pengelasan, yaitu cakupan-cakupan materi yang akan kita pelajari adalah diantaranya tentang mengenai proses pengelasan dan juga kode-kode elektroda, dan juga tentang rangkaian mesin las, bagaimana cara merangkainya. Apakah nantinya tentunya dengan materi tersebut kalian dapat mengambil manfaatnya, dan juga semoga bermanfaat nantinya. Untuk materi tersebut nanti akan saya sampaikan semua, barangkali ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan nanti ya. Untuk selanjutnya saya akan memberi motivasi atau keterangan tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu pengelasan SMAW atau soldered metal arc welding. Nah, pengertian SMAW adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda terbungkus flak dan juga arus listrik. Nah, berarti lasnya menggunakan arus listrik sebagai sumber panasnya ya, sumber panasnya menggunakan arus listrik. Nah, pasti kalian pernah melihat alat seperti ini. Coba deskripsikan alat apa itu? Apa ini? Mesin las. Terus ini? Ya, kabel masat dan penjepit elektroda. Tentunya menggunakan elektroda ketika mengelas ya. Oke, lanjut. Prinsip kerja SMAW yaitu busur listrik terbentuk antara elektroda dan benda kerja. Nah, ketika melakukan pengelasan pastinya ada elektroda dan juga benda kerja ya. Elektroda mencair dan menyatu dengan dasar logam. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang logam, logam itu ada dua macam. Yang pertama adalah
logam fero dan juga logam non fero. Apa itu logam fero dan non fero? Logam fero adalah logam yang mengandung besi. Nah, contohnya apa? Contohnya ya peralatanmu ono sepeda motor, rangkane mengandung logam ya, mengandung besi. Terus logam non fero tidak mengandung besi. Oke, lanjut. Flek mencair melindungi logam cair dari kontaminasi udara. Nah, artinya apa? Elektroda tersebut itu dia terbungkus oleh flak ya. Jadi tidak terkontaminasi udara. Jadi besi ketika ditaruh di luar itu sebetulnya dia langsung terkontaminasi udara, tapi tidak terlihat seperti itu ya. Dilihatnya pakai apa? Pakai mikroskop biasanya. Itu berkarat dia. Soalnya apa? Udara itu sebetulnya adalah mengandung air, tapi tidak terlihat ya. Nah, komponen utama SMAW yaitu yang pertama adalah mesin las. Nah, seperti yang tadi ya digambar, ada mesin las, ada kabel elektroda dan juga kabel massa, ada elektroda batang las, ada tang las atau holder, ada penjepit massa atau ground. Ada yang tahu? Jenis-jenis elektroda. Nah, ada kode E6013, E7018. Kode elektroda menjelaskan kekuatan tarik. Nah, PSI, pound per PSI, per pound per square inch, pound per square inch, PSI. Pemilihan elektroda disesuaikan dengan logam dan posisi pengelasan. Jadi pemilihan elektroda tersebut tidak semua elektroda dipakai untuk bahan-bahan, misalnya ada bahan yang tipis. Nah, kita akan mengulas benda yang tipis, logam yang tipis. Tentunya kita pakai juga elektroda yang tipis seperti itu, dan juga disesuaikan ukuran ampernya. Tidak cuma elektroda dan juga ampernya juga. Elektroda untuk mid steel yaitu kawat las, jenis ini ditunjukkan kode 4 angka sebagai contoh kawat las. E6012. Nah, E6012 itu E6012 E ini sama dengan elektroda. Terus kode 60 ini kekuatan daya tarik, kekuatan tarik, yaitu sama dengan 60.000 PSI. Pound per square inch. Terus kode 1 ini semua posisi. Terus 2 ini flat dan juga horizontal. Nah, sama dengan flat dan horizontal, yaitu posisi pengelasan. Lanjut. Nah, ini macam-macam elektroda. Nah, ini posisi
dari pengelasan. Ini bisa dicatat ya, sambil kalian mencatat, artinya membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya berikan kali ini ya. Oke. Nah, membutuhkan keterampilan tinggi. Nah, tentunya si tukang las tersebut atau ketika menggunakan las itu ada tekniknya semua. Jadi maksudnya kok tidak semena-mena langsung bisa gitu, tidak ya. Harus pelatihan terlebih dahulu, pelajaran, praktek dan sebagainya. Tentunya itu juga tidak bisa langsung satu hari bisa, itu tidak. Tentunya membutuhkan waktu ya, membutuhkan proses. Nah, lanjut. Prosedur keselamatan. Gunakan APD lengkap. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Contohnya kacamata las, sarung tangan, terus pakaian tahan panas atau tahan api. 2, ruangan cukup ventilasi udara. Ya, artinya apa? Gak ruangan tertutup, gak ruangan sempit. Nah, seperti itu. Yang ketiga, jauhkan bahan mudah terbakar. Contohnya bensin. Kamu ketika mengelas kok no pinggire pom bensin, pom bensin ya, bahaya itu, bahaya, bisa mengakibatkan meledak. Nah, apalagi kebakaran, itu yang paling fatal. Tentunya semua ketika akan memperagakan atau praktek dilihat dulu prosedur keselamatannya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi tidak langsung semena-mena langsung ngelas, nggak bisa ya. Ada prosedurnya semua. Nah, yang terakhir adalah penutup dari materi ini, evaluasi, yaitu ringkasan SMAW adalah proses penting dalam pengelasan manual. Sekarang saya kasih 3 soal. Tolong dicatat, membuat kelompok ini sudah ditunjuk. Setiap kelompoknya saya kasih 3 pertanyaan. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan ya. Mempresentasikan hasilnya di depan. Tentunya saya kasih waktu untuk mengerjakan soalnya. Apa yang dimaksud dengan las SMAW? Sudah? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 sebutkan kekurangan dan kelebihan las SMAW. Kelompok 3, bagaimana prinsip kerja pengelasan SMAW? Oke. Bagaimana prinsip kerja pengelasan dari SMAW? Nah, saya kasih waktu berapa menit? Ayo, request berapa menit? 20 atau 30? 35? 20? 35? 25? Oke. 30 atau 25? 30? Kelamaan 30? 25 lah. Nah, 25, oke. 25 menit. Kita jika sudah selesai, diacak saja. Yang maju saya acak. Sebelum kalian menjawab soal tersebut, alangkah baiknya kita refleksing terlebih dahulu. Ya, refleksing ya. Biar gak tegang, biar makin semangat. Saya lihat kok agak lemas ini. Ya. Oke. Refleksing dulu ketika saya bilang 1. Maka kalian tepuk 2 kali.
Ketika saya bilang 2, tepuknya 1 kali. Ketika saya bilang 3, nggak usah tepuk. Oke. Bisa dimulai. 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ayo maju gini. Nggak apa-apa. Yang salah maju ke depan. Nggak apa-apa. Nah, kenapa Mas kok bisa salah? Ngantuk? Ngantuk atau lapar? Ngantuk, Pak. Dua-duanya. Yang paling berat apa? Ngantuk? Ngantuk, Pak. Ngantuk. Iya. Ya nanti bisa kalau pulang Iya, Pak. langsung tidur. Pak. Ya. Iya. Kalau malam tidur jam berapa? Jam 10, Pak. Jam 10. Iya. Jam 10 kok ngantuk gimana? Ingin melek, Pak. Oh, melekan. Ya, jam tidurnya diperbaiki ya. Nah, pengen semangat jam tidurnya diperbaiki. Artinya apa? Dikasih jadwal tidurnya. Saya jam segini harus sudah tidur. Barangkali besok bangun jam berapa? Bangun subuh. Bangun jam berapa tadi? Jam 5, Pak. Jam 5. Jangan lupa sholat subuh ya. Lupa, Pak. Terus. Pasti itu harus itu ya. Nah, lupa dikodok toh. Ya, oke. Dikasih jadwal dulu ketika di rumah. Mungkin info juga bagi kalian semua ya. Ketika di rumah itu mungkin tidak dalam pengawasan saya ya. Tidak dalam pengawasan saya, artinya ketika di rumah itu kalian buat jadwal sendiri. Jadwal saya tidur jam segini, besok harus bangun jam segini. Gitu ya. Tidur jam segini, bangun jam segini. Terus buat catatan. Sore atau malam biasanya saya buat catatan. Kesimpulan hari ini. Nah, sudah ngopi berapa kali, belajar berapa kali, dapat ilmu apa saja, atau dapat keuntungan apa saja pada satu hari itu. Ya, buat jadwal. Itu saya peroleh dari salah satu guru saya juga. Guru saya. Sampai sekarang beliau masih punya jadwal tersebut. Ketika saya main ke rumahnya itu ada di salah satu kamarnya, itu beliau bilang, saya sampai sekarang masih punya jadwal, Mas, jadwal yang dulu sampai sekarang masih ada, jadwal kegiatan saya, ya, gitu Mas. Jadi itu sebuah motivasi lah ya, motivasi. Jadi intinya harus bisa mengatur waktu, jam tidur, jam makan, dan sebagainya ya. Oke, masih semangat? Harus semangat ya. Oke, silakan kembali. Bisa dibuat pelajaran ya. Membuat jadwal sendiri di rumah, jam tidur dan sebagainya itu harus teratur semua. Kalau jam tidurnya kacau, otomatis jam belajarnya juga kacau ya. Seperti itu. Alhasil apa? Ngantuk dan sebagainya. Terus berkendara juga agak fokus ya kan? Ya agak fokus mau ngantuk ya kan? Kan gitu. Bisa dibuat pelajaran. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pelajaran. Sekarang kita lanjut ke pelajaran. Tentunya tadi sudah membentuk kelompok dan kelompoknya sudah pakem ya itu ya. Sesuai bangku, tidak usah saya ganti lagi. Sekarang maju. Setiap kelompoknya mempresentasikan hasil pertanyaan yang saya kasihkan tadi. Tentunya pertanyaan tersebut ada sangkut pautnya dengan PPT atau materi saya tadi, oke? Dimulai dari kelompok 3 dulu. Nah, kelompok 3, pertanyaannya apa tadi? Coba dibacakan dulu. Silahkan maju. Baris sini. Baris. Salam dulu, perkenalkan. Nama kelompoknya kelompok apa?
kelompok yang paling unik dapat reward dari saya. Yang paling unik menurut kalian. Apa nama kelompoknya Mas Farel? Agung CS, Pak. Agung CS. Agung CS pribadi. Oke, lanjut. Salam dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dibaca, kemudian jawabannya dibaca. Coba dijelaskan apakah paham saya dan kawan-kawan, oke? Bagaimana prinsip kerja dari mesin las SMAW? Nah, bagaimana itu? Busur listrik terbentuk antara elektroda dan benda kerja. Dua elektroda mencair dan menyatu dengan dasar logam. Tiga, plak mencair menjadi logam cair dan kontaminasi udara. Kontaminasi udara, ya. Busur listrik terbentuk antara logam dan elektroda. Nah, itu ya terkait dengan pengelasan. Itu adalah proses ya. Proses pengelasan. Oke. Bisa dipahami? Ya, silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih kelompok Agung CS pribadi. Kelompok 1. Langsung maju. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Awas. Nah, untuk sini Mas, geser sini sedikit. Oke. Silakan salam dulu, perkenalan dan nama perkenalan maksudnya perkenalan nama kelompoknya, soalnya dibaca terus jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompoknya kelompok nama hewan. Nama hewan. Hewan. Apa yang dimaksud dengan proses pengelasan SMAW? Nah, SMAW adalah shielded metal arc welding, adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda terbungkus plak dan arus listrik. nah. Pengelasan yang Yang menggunakan elektroda terbungkus plak flak dan arus listrik. dan arus listrik. Berarti sumber utamanya apa? Arus listrik untuk mengalirkan panas ya. Nah. Terima kasih dari kelompok dari kelompok Kefik ya. Kelompok kok Kefik. Siapa ini yang pikiran siapa ini? Ya. Inisiatif ya, nama hewan. Hewannya sudah terlupakan. Ya, sudah langka. Sudah langka, perlu dibudidayakan berarti. Ya. Enggak, itu hewan di sawah itu ya. Oke, silakan duduk. Nama hewan, nama kelompoknya. Ketika masang pengelasan, ini saya pause ya, karena saya jelaskan dulu. Saya praktekkan, mungkin tadi sudah dilihat, sekarang kita langsung praktek saja untuk pengelasan. Praktek, cuma praktek merangkai ya. Kalian tahu ini mesin apa? Mesin las. Mesin las DC. Nah ini kita hari ini merangkai alat las. Saya contohkan ya. Saya contohkan nantinya mungkin kalian bisa mempraktekannya. Prakteknya untuk hari ini per kelompok dulu ya. Nah, per kelompok dulu. Ini ada mesin las dan ini ada kabel las. Tentunya kabelnya dibagi menjadi dua, yaitu satu holder las atau penjepit elektroda. Nah, ini setelah holder las penjepit elektroda ini ada satu lagi ground atau massa. Nah ini penjepitnya massa ya.
ketika ingin merangkai, pastikan dulu yang pertama adalah tidak ada arus listrik yang mengalir ya. Posisi tombol powernya itu harus off dulu. Posisi tombol power harus off. Posisi off ya. Yang ada tombol power dia tuh. Posisi off. Nah, ya. Posisi off. Terus tinggal kita rangkai holder yang tadi. Yang pertama holder untuk apa ini? Penjepit elektroda. Nah, ini kita misal mau mengelas benda yang tipis, kira-kira ini dipasang di mana? Yang untuk holdernya. Benda yang tipis di berarti pakai apa? DC apa? EP. DC EP. DC EP. Itu elektroda positif. Elektroda positif. Kita colokkan, kemudian kita putar sedikit. Nah, ya, kita putar sedikit. Terus, yang untuk massa, ini ke mana? Ke negatif, atau simbolnya, kodenya min. Berarti ini kemana? Ya tahu ke massa. Terus ininya ke benda kerja. Nah, ke benda kerja atau logam ya. Benda kerja. Langsung kita colokkan, kita putar sedikit. Nah, kalau sudah set, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ini kita ke benda kerja, yang ini ke elektroda. Nah, seperti ini ya. Ready ya. Sekarang per kelompok dulu satu-satu ya. Diwakili saja, nanti untuk selanjutnya mungkin untuk pertemuan selanjutnya barangkali ya. Satu-satu dulu per kelompok. Terutama untuk ketua kelompoknya dulu. Nah, nanti bisa ngasih tahu anggotanya ya. Ketua kelompoknya dulu. Nah, jangan lupa kalau setelah ini, itu yang pertama adalah K3-nya, sebetulnya K3-nya terlebih dahulu ya. Tapi ini kita belajar terkait mesin las dulu, dasar-dasarnya dulu ya, pengenalan mesin las, oke. Oke, ketuanya bisa maju, kelompok satu dulu. Yang saya nilai adalah yang pertama sikap, terus kemudian presisinya, terus kemudian dan juga terkait benar atau tidak. Nah, oke langsung. Sudah, itu untuk pengelasan apa? Benda apa? Benda tipis, berarti pakai DC EP. Berarti elektrodanya di positif. Ya, betul sekali. Silahkan kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.